Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM 20100200043 dari kelas 4A Sistem Informasi Non-Reguler Banjarmasin dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan, yaitu sebuah penjelasan di mana sebelumnya saya telah membuat sebuah program dengan tipe programnya yaitu adalah PHP. Yaitu membuat programnya ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Jadi sebelum mengikuti video penjelasan dari saya ini, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara teman-teman cukup mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah agar nantinya channel YouTube saya ini dapat terus berkembang dan agar dapat memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke bagian video penjelasan yang pertama. Oke, yang pertama di sini yang jelas kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Lalu selanjutnya kita buka folder penyimpanan dari programnya itu sendiri. Di sini nama foldernya saya beri nama PHP First. Lalu setelah itu tinggal klik select folder. Nah, kita buka. Program pertama di sini adalah saya beri nama program yang pertama adalah Hello. Di sini maksudnya pada bagian program pertama di sini adalah di sini merupakan contoh program pertama dari yang namanya program PHP. Dan penjelasan pertama di sini yang nomor satu ini apa yang dimaksud dengan tanda dari program ini. Tanda dari program ini merupakan adalah kata pembuka dari program PHP-nya itu sendiri, diawali dari tanda ini, lalu tanda tanya, dan lalu ada di sini PHP, dan diakhiri juga dengan tanda tanya dan tanda ini. Lalu apa yang dimaksud di sini dengan echo ini? Echo ini adalah fungsinya untuk menampilkan sebuah teks nantinya atau sebuah tulisan, yang contohnya misalnya tulisan ini, Hello World, selamat belajar PHP. Selanjutnya apabila kita ingin menjalankan programnya ini, kita pertama-tama kita nyalakan dulu yang namanya aplikasi Laragon, yaitu fungsinya sebagai nantinya yaitu sebagai server. Kita buka dulu aplikasi yang namanya Laragon, kita nyalakan servernya. Ya, selanjutnya tinggal kita buka di sini di Google Chrome atau Microsoft Edge juga bisa. Lalu di sini ketikkan localhost garis miring, lalu di sini kita masukkan nama dari folder penyimpanan program yang tadi PHP, lalu kita tambahkan garis miring lagi. Lalu setelah itu tinggal kita klik enter. Lalu apabila kita ingin membuka programnya tadi, nama programnya adalah Hello PHP. Nah, maka di sini dia akan muncul yang namanya di sini teks Hello World, selamat belajar PHP, yang program yang telah kita buat tadi. Ini, yang ini echo tadi menampilkan yang ini Hello World, selamat belajar PHP. Program yang kedua di sini adalah variabel. Di sini yang pertama yang jelas kita tambahkan dulu juga di sini salah satu program dari tipe HTML. Cara membuat salah satu program dari HTML ini caranya di sini kita buat program dulu. Lalu setelah itu kita simpan dulu sebagai contoh ini ya. Oke, di sini saya bernama program contoh. Dan juga jangan lupa untuk tipenya ini masih PHP, tipe dari programnya ini.
Lalu setelah itu save, lalu di sini ketikkan HTML, lalu pilih titik 25, dan maka di sini dia langsung akan otomatis muncul salah satu potongan dari tipe program HTML. Lalu pada bagian titelnya ini di sini tinggal kita ubah belajar variabel. Lalu selanjutnya lagi pada bagian kita tambahkan juga di sini H2 sama belajar variabel. Lalu di sini kita tambahkan di sini sebuah paragraf. Lalu dalam paragraf ini menampung yang namanya ada program PHP lagi. Lalu di sini ada terdapat nilai nama. Namanya di sini misalkan di sini kita inputkan di sini nama kita, atau di sini saya di sini menginputkan nama saya. Lalu untuk semesternya di sini saya semester 4, dan untuk nilainya di sini adalah 7,9 misalkan contoh saja. Lalu pada bagian echo-nya ini di sini dia akan menampilkan nantinya nama kamu, nama ini berarti nama ini. Lalu Anda sedang di semester menampilkan yang bagian ini, dan nilai matkul web Anda adalah nilai yang ini. Berarti nanti dia akan otomatis memunculkan nilai yang ada di atas ini. Dan langsung saja kita buka browser lagi, langsung saja kita jalankan program. Maka di sini dia akan otomatis muncul di sini adalah keterangannya. Pertama judulnya belajar variabel. Lalu di sini dia muncul keterangannya seperti saya sebutkan tadi. Di sini nama saya, lalu keterangan dari semesternya, dan nilai dari mata kuliahnya ini adalah 7,9 yang seperti yang ada di sini. Selanjutnya di sini lagi operator. Yang pertama di sini saya masukkan yang namanya salah satu program dari HTML di sini. Selanjutnya di sini kita tinggal mengubah pada bagian titelnya ini beri nama belajar operator. Di sini saya beri nama belajar operator. Lalu pada bagian H2-nya ini juga diberi nama program operator di sini. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan fungsi HR. Fungsi dari HR yaitu nantinya fungsinya memunculkan garis pembatas nantinya antara judul dari belajar operator ini dengan nantinya yang bagian tulisan operator ini. Lalu di sini ditambahkan lagi yang namanya program pembuka dari PHP-nya itu sendiri seperti yang pertama tadi, sama caranya. Lalu selanjutnya di sini pada bagian nilai A dan B-nya ini adalah nilai A-nya 5 dan nilai B-nya 7. Lalu di sini akan muncul nantinya nilai dari hasil dari 5 dan 7-nya ini. Lalu pada bagian program yang pertama di sini adalah program operator penjumlahan. Sini yang pertama dimasukkan dulu hasil dari penjumlahan nilai A ditambah nilai B. Lalu di sini kita ingin memunculkan hasil dari penjumlahan nilai A dan B-nya ini, kita masukkan lagi fungsi echo seperti yang program yang pertama tadi. Lalu di sini ditambahkan fungsi dari B ini. B ini fungsinya yaitu untuk mempertebal atau membuat efek bot pada bagian yang nantinya akan memunculkan hasil penjumlahan dari nilai A tambah nilai B. Lalu di sini ditambahkan fungsi sintak BR itu agar nantinya masing-masing dari operatornya ini nantinya akan berjejer, berderet ke bawah. Oke. Selanjutnya lagi di sini operator dari pengurangan, sama juga di sini ditambahkan dulu nilai dari hasilnya ini yang kita buat yang pertama tadi. Lalu di sini kita dimasukkan nilai dari A dikurang B. Lalu echo ini juga sama untuk menampilkan hasil dari pengurangan nilai A dikurang nilai B, lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Dan untuk perkalian selanjutnya juga sama, dimasukkan dulu di sini nilai hasilnya, lalu dimasukkan nilai A dikali nilai B. Jadi di sini yang membedakannya cuma pada bagian simbol. Untuk penjumlahan tambah, untuk pengurangan kurang, dan untuk perkalian ini ditambahkan tanda bintang. Untuk menampilkan hasil dari perkalian ini
ditambahkan fungsi echo, nilai A dikali nilai B, maka di sini akan muncul hasilnya. Nah, selanjutnya lagi untuk pembagian juga sama, di sini tambahkan nilai hasil terlebih dahulu, lalu dimasukkan di sini nilai A dibagi nilai B dengan tanda simbolnya itu adalah garis miring. Lalu di sini ditambahkan lagi yang namanya fungsi echo. Di sini akan menampilkan hasil pembagian dari A dibagi nilai B. Lalu di sini akan muncul hasilnya. Lalu apa yang dimaksud dengan nomor format ini? Nomor format ini fungsinya yaitu nantinya kita akan mengambil nilai dari hasil pembagian A atau B-nya itu, nilainya yang ada di belakang komanya itu cuma 2. Selanjutnya di sini lagi adalah modulus. Modulus yaitu merupakan hasil dari sisa dari pembagian. Caranya juga sama, di sini kita masukkan dulu hasil, lalu di sini masukkan. Tapi di sini kita balik, di sini nilai kita masukkan dulu nilai B, lalu setelah itu dimasukkan di sini nilai A. Dan pada bagian modulus ini untuk simbolnya di sini kita gunakan persen. Lalu di sini ingin memunculkan hasil dari modulusnya ini sama juga, ditambahkan juga fungsi echo apabila ingin menampilkan hasil dari modulusnya ini. Lalu di sini kita tambahkan juga hasil. Lalu selanjutnya lagi di sini saya menambahkan fungsi operator increment dan decrement. Sebelumnya apa itu operator increment? Increment yaitu adalah operator yang digunakan untuk menambah nilai variabel sebanyak satu angka. Lalu sedangkan untuk decrement ini digunakan untuk mengurang nilai variabel sebanyak satu angka, yaitu dengan cara penulisannya yaitu ditandai dengan 2 kali tanda tambah ini, dan untuk decrement ini 2 kali tanda kurang ini. Di sini yang pertama membuat operator decrement ini ditambahkan dulu fungsi dari echo, lalu ditambahkan di sini fungsi dari HR yaitu sebagai artinya ada garis pembatasnya ini. Lalu di sini ditambahkan dari incrementnya ini. Lalu ditambahkan fungsi dari B ini sebagai efek dari nantinya tulisan dari incrementnya ini, efek tulisan buat di fungsi dari echo ini nanti menampilkan tulisan increment. Lalu di sini ditambahkan fungsi dari for. Sebelumnya apa itu fungsi dari for-nya itu? For berfungsi untuk mengulang pernyataan atau statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Lalu di sini untuk nilainya di sini tambahkan i sama dengan di sini nilainya 1. Lalu di sini nilai dari ini kurang dari sama dengan 5. Lalu i ini yang tadi ditambahkan tanda plus ini 2 kali. Lalu di sini ditambahkan juga fungsi dari echo, tambahkan fungsi dari br ini agar nanti hasilnya berjejer turun ke bawah. Jadi fungsi dari echo-nya ini nanti yaitu untuk menampilkan hasil dari nilai dari i-nya. Lalu selanjutnya lagi di sini nilai dari operator decrement juga sama seperti increment tadi, yang membedakan cuma pada bagian for-nya ini. Sini nilai i-nya di sini diberi 10, sedangkan nilainya i-nya yang satu ini lebih dari 10. Lalu di sini yang beda juga pada bagian i-nya ini, di sini tanda kurang, di sini tanda tambah. Lalu sama juga pada bagian echo-nya ini nanti untuk menampilkan hasil dari nilai i-nya ini. Jadi nantinya increment ini menampilkan hasilnya itu menampilkan perhitungan nilai dari 1 sampai 5, sedangkan yang bagian decrement ini kebalikannya. Decrement ini menampilkan nilai hasil dari perhitungan 10 sampai nomor 1. Oke, di sini langsung kita coba saja. Ini
kita coba menjalankannya. Oke, jangan lupa juga ditambahkan penutupnya ini juga pada bagian akhirnya. Oke, kita langsung saja di sini kita jalankan. Di sini tuliskan operator. Nah, maka di sini yang pertama tadi di sini adalah operator. Yang pertama di sini hasil dari penjumlahan. Hasil penjumlahan dari 5 tambah 7 adalah 12. Lalu di sini juga menampilkan hasil dari pengurangan. 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Lalu di sini juga menampilkan hasil dari perkalian. 5 kali 7 adalah 35. Lalu hasil dari pembagian tadi 5 bagi 7 adalah 0,71. Nah, maksud saya yang ini tadi hasil dari pembagian tadi, maka hasil yang ada di belakang komanya ini adalah nilainya yang diambil cuma 2 saja. Lanjutnya lagi di sini hasil dari modulus 7 mod 5 adalah 2. Lalu selanjutnya lagi di sini yang saya sebutkan tadi juga di sini adalah fungsi operator increment dan decrement. Nah, bagian increment ini di sini dia menampilkan nilai dari nomor 1 sampai nomor 5, sedangkan decrement ini merupakan kebalikannya. Di sini menampilkan hasil nilai dari 10 sampai 1. Oke, selanjutnya lagi di sini kita masuk ke bagian program percabangan. Pertama di sini adalah masuk di bagian program percabangan if. Pada bagian program percabangan if ini di sini kita membuatkan di sini contoh, itu adalah nilai hari. Lalu di sini pada bagian ini di sini pada bagian programnya ini terdapat di sini juga fungsi dari if dan juga di sini fungsi dari else if. Sebelumnya di sini apa itu fungsi dari if itu? Yaitu adalah if adalah kondisi di mana yang bernilai true atau benar. Lalu apabila kita menginput sesuatu yang bernilai benar atau true dalam suatu program, maka kondisi if akan menjalankan perintah tersebut. Selanjutnya lagi di sini fungsi dari else if. Else if sebelumnya yaitu merupakan percabangan yang mana jika kondisi tersebut bernilai benar atau true, maka else if akan menjalankan perintah tersebut. Namun kondisi tersebut berbeda dengan kondisi if. Sebagai contoh, jika kondisi if 1 dan kondisi else if 2, kemudian pada program tersebut kita masukkan 2, maka input else if lah yang akan menjalankan perintah tersebut. Selanjutnya fungsi dari else nya ini itu adalah merupakan apabila kita menjalankan fungsi dari if nya ini, ternyata fungsi dari if nya ini tidak terdaftar atau salah, maka pada bagian fungsi else nya inilah yang akan dijalankan. Di sini if-nya ini di sini merupakan hari Rabu. Lalu pada bagian echo ini akan menampilkan kalimat ini. Lalu pada bagian else if-nya ini merupakan di sini hari Selasa. Lalu pada bagian echo juga sama menampilkan kalimat ini. Lalu untuk else if berikutnya lagi hari Kamis. Lalu pada bagian echo-nya menampilkan kalimat. Lalu untuk else-nya ini echo-nya menampilkan ini apabila nantinya kita memasukkan pada bagian if-nya ini ternyata ini tidak terdapat di sini, yaitu adalah di sini harinya. Maka di sini pada bagian else-nya ini akan memunculkan kalimat. Oke, selanjutnya di sini diganti dulu. Di sini misalkan di sini dimasukkan misalnya Rabu misalnya di sini. Lalu kita masuk lagi ke bagian browser kita. Lalu di sini kita kan di sini tadi nama program. Lalu setelah itu kita enter. Lalu di sini maka kenapa di sini muncul ini hari Rabu masuk kuliah pukul 7.30? Karena di sini kita tadi memasukkan nilai harinya itu adalah hari Rabu, maka dia otomatis akan memunculkan yang bagian hari Rabu ini yang keterangannya ini hari Rabu masuk kuliah pukul 7.30. Selanjutnya sini kan yang ada cuma hari Rabu,
hari Selasa, dan hari Kamis. Selanjutnya di sini saya akan menggantinya di sini menjadi hari Senin. Lalu setelah itu kita buka browsernya lagi, kita refresh. Nah, kenapa di sini timbul sebuah kalimat hari tidak terdaftar? Karena kita membuat nilai harinya ini di sini karena tidak ada hari Senin. Maka dari itu di sini dia akan muncul di sini perintah pada bagian else hari tidak terdaftar, karena di sini kita tidak membuat yang namanya nilai dari hari Senin ini, maka dia akan muncul pada bagian else ini hari tidak terdaftar. Selanjutnya lagi di sini kita masuk program berikutnya lagi, yaitu adalah yang namanya program percabangan switch cache. Di sini juga sama seperti yang di bagian program percabangan if tadi. Di sini yang pertama yang jelas kita awali terlebih dahulu pada bagian awal pembukaan dari program PHP ini, diawali dengan tanda ini dan diakhiri juga dengan tanda ini. Selanjutnya lagi di sini kita beri di sini nilai inputannya, yaitu adalah nilai. Lalu nilainya di sini adalah, misalnya di sini kita masukkan di sini 80. Lalu di sini kita tambahkan di sini fungsi dari syntax switch. Switch ini yaitu digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu nilai yang memiliki banyak pemilihan atau nilai pengecekannya. Nilainya ini juga hampir sama dengan seperti if tadi pada program yang sebelumnya tadi. Jadi di sini pada bagian switch ini, di sini kita masukkan di sini inputannya di sini nilai. Lalu pada bagian bawahnya ini ditambahkan di sini cache. Cache ini di sini untuk menampung dari nilai yang kita masukkan di sini. Lalu selanjutnya kita di sini kita tambahkan echo untuk menampilkan sebuah kalimat yang bagian nilai A ini. Lalu juga ditambahkan di sini break. Sebelumnya fungsi dari break itu berfungsi apabila kita nanti memasukkan sebuah nilainya agar nanti tidak berjalan secara bersamaan. Di sini selanjutnya lagi ditambahkan lagi di sini cache 70. Ini merupakan ada beberapa pilihan nilai di sini. Untuk nilai 70 di sini adalah B keterangannya, dan untuk cache yang bagian 50 ini adalah nilainya C. Dan pada bagian default ini juga sama seperti pada program sebelumnya, yaitu adalah pada bagian program fungsi if di situ ada terdapat else, sedangkan di sini adalah default. Maksudnya default ini juga sama seperti else sebelumnya, yaitu apabila kita memasukkan nilai pada bagian switchnya ini benar, maka dia akan berjalan dan akan menampilkan nilai yang kita masukkan sesuai dengan yang ada yang di bagian keterangan di atas ini. Tapi apabila kita memasukkan nilainya misalnya di sini tidak terdaftar atau tidak ada, maka dia akan memunculkan pada bagian default ini dan muncul keterangan nilai tidak terdaftar. Selanjutnya lagi di sini kita langsung saja jalankan programnya, yaitu di sini kita buka browser, lalu di sini ketikkan. Nah, lalu di sini muncul keterangannya, yaitu adalah nilai A. Kenapa di sini jadi keterangannya nilai A? Karena di sini kita masukkan, sebelumnya kita input di sini pada bagian inputan nilainya ini adalah hasilnya di sini 80. Selanjutnya di sini apabila kita memasukkan suatu nilainya, misalnya di sini tidak terdaftar atau tidak ada. Misalnya di sini saya memasukkan nilainya misalnya 60. Lalu selanjutnya kita buka lagi browser. Ya, sama seperti yang program berikutnya sebelumnya, yaitu adalah bagian program percabangan if. Di sini keterangannya yaitu nilai tidak terdaftar. Kenapa jadi nilai tidak terdaftar? Sama seperti yang bagian program percabangan if tadi, karena di sini kita tidak menambahkan yang namanya lagi nilainya di sini adalah 60. Jadi dia otomatis akan memunculkan pada bagian default ini
dan keterangannya di sini adalah nilai tidak terdaftar. Oke, lanjut saja lagi, langsung kita ke bagian berikutnya lagi, program perulangan for. Oke, untuk perulangan for ini sama seperti yang program perulangan yang sebelumnya. Di sini yang pertama jelas kita tambahkan dulu di sini pembuka pada bagian program PHP-nya ini. Lalu di sini kita tambahkan fungsi for. Fungsi for itu adalah untuk mengulangi pernyataan statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Di sini nilainya S-nya ini adalah I, lalu sama dengan di sini 0. Lalu selanjutnya lagi di sini nilai I-nya ini kurang dari sama dengan 100. Lalu di sini ditambahkan lagi tanda tambah 2. Lalu ditambahkan lagi tanda kurung awal. Pada bagian echo-nya ini ditampilkan di sini keterangannya ini adalah perulangan jadi di sini nanti akan muncul nilainya di sini, dan ditambahkan lagi sintak BR agar nanti hasilnya berjejer turun ke bawah. Nah, di sini dia nanti otomatis akan memunculkan nilainya itu perhitungannya nantinya dari nomor 0 sampai nomor 100. Oke, kita coba saja langsung jalankan di sini perulangan for-nya, program perulangan for. Nah, di sini dia akan otomatis di sini berjalan perulangannya ini hasil nilainya sampai 100. Dan di sini juga tadi ditambahkan fungsi dari sintak bot agar tulisannya menjadi efek bot atau efek dipertebal. Selanjutnya lagi kita masuk sini ke bagian perulangan while. Yang pertama di sini yang jelas juga tetap masih sama di sini karena kita membuat programnya tipenya PHP. Jadi di sini awal pembukaannya juga pembukaan dari program dari PHP-nya itu. Lalu di sini kita masukkan di sini nilai X pada bagian nilainya X-nya ini. Sini kita masukkan di sini 1, dan di sini kita tambahkan fungsi dari perulangan while. Sebelumnya apa itu perulangan while? Perulangan while adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian substatement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression. Lalu selanjutnya lagi di sini kita tambahkan lagi di sini yang tadi sama. Lalu nilai dari X-nya ini kurang dari sama dengan 10. Lalu pada bagian echo-nya di sini kita ditambah keterangan perulangan keberapa misalnya di sini, lalu ditambahkan lagi di sini fungsi sintak dari BR agar nanti hasilnya menjadi berjejer turun ke bawah. Oke, lalu di sini ditambahkan keterangan tanda tambah 2, dan juga ditambahkan tanda penutup kurung awal yang pertama tadi ada juga tanda pembuka kurung awal dan tanda penutup kurung awal, dan juga jangan lupa ditambahkan tanda penutup dari program PHP-nya itu. Selanjutnya lagi langsung saja kita coba di bagian brosurnya. Di sini kita buka. Nah, maka di sini dia akan munculkan perulangan nilainya itu dari nomor 1 sampai nomor 10. Karena kita di sini memasukkan nilainya itu 1, lalu pada bagian perulangan while-nya ini di sini kita masukkan di sini 10 kurang dari sama dengan 10. Maka dia di sini akan otomatis muncul pada bagian browser ini nilainya perulangan 1 sampai 10. Oke, lanjut lagi kita program berikutnya lagi. Kita ke bagian perulangan do while. Pada bagian program do while ini juga sama. Pada bagian program ini kita tambahkan dulu pada bagian pembuka program PHP-nya ini. Lalu di sini ditambahkan nilai X-nya ini, SX-nya ini sama dengan 1. Lalu ditambahkan di sini perulangan do. Sebelumnya apa itu perulangan do? Yaitu do digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi sudah bernilai benar. Tapi jika bernilai salah maka pernyataan tidak dijalankan. Selanjutnya di sini ditambahkan lagi echo, lalu di sini ditambahkan keterangan perulangan dari nilainya tadi. Nilai X ini nanti di sini adalah 1 di sini nih.
yang satu ini ke sini. Lalu di sini tambahkan IR agar hasilnya nanti berjejer turun ke bawah. Lalu di sini ditambahkan lagi yang namanya perulangan while. Fungsi while sebelumnya yaitu adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian substatement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan pada bagian perulangan while ini, program perulangan while. Di sini untuk while-nya ini X-nya ini nilainya kurang dari sama dengan negatif 1. Otomatis di sini dia nanti apabila kita sudah menjalankan programnya ini, nanti hasilnya di sini adalah nilainya 1. Oke, langsung saja kita buka, coba jalankan programnya. Kita buka browser lagi, lalu di sini kita tambahkan saja langsung. Nah, maka di sini dia akan muncul di sini adalah keterangannya perulangan ke-1. Selanjutnya di sini lagi yang terakhir di sini saya menambahkan yang namanya itu adalah program index. Fungsi dari program index ini yaitu merupakan yang nantinya fungsinya itu adalah menampung semua yang sudah kita buat sebelumnya dari program pertama yang hello ini sampai program yang terakhir ini, perulangan the while. Cara membuatnya juga sama seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya lagi ditambahkan yang namanya fungsi all, yang nantinya di sini dia akan fungsinya itu mengurutkan nomor program yang sudah kita buat ini. Oke, selanjutnya di sini ini tinggal kita jalankan saja programnya. Pertama kita pergi ke bagian brosur, lalu di sini pada bagian ini tinggal kita hapus semua. Lalu setelah itu tinggal kita klik enter dan dia langsung akan otomatis langsung muncul sebuah programnya ini, program indeksnya ini, pilihan-pilihan menunya di sini. Yang pertama pengenalan PHP, variabel, operator, percabangan if, percabangan switch case, perulangan for, perulangan while, dan perulangan the while. Sini tinggal kita klik saja bagian menu-menunya ini dari nomor 1 sampai nomor 8. Maka di sini dia akan otomatis membuka setiap bagian program yang sudah kita buat sebelumnya. Ini variabel, ini operator yang tadi kita buat pertama tadi, ini percabangan if, ini percabangan switch case, ini perulangan for, perhitungan dari 0 sampai 100. Oke, ini perulangan while, perulangan dari nomor 1 sampai 10, dan perulangan the while. Maka itulah fungsi dari indeksnya tadi, menampung semua programnya ini menjadi satu, dan pada bagian ini kita tinggal mengklik sesuai dengan urutan programnya yang sudah kita buat pada bagian programnya ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, yaitu tentang sebuah program yang sudah saya buat sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan tipe programnya yaitu adalah PHP. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menonton video saya ini sampai menit ini. Dan saya juga memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penjelasan dari saya tadi itu terjadi kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya juga kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara teman-teman cukup mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah agar nantinya channel YouTube saya ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.